kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur hari ini kita dapat berkumpul untuk memuliakan nama Dia. Amin. Kita percaya saat kita datang kepada Dia ada mujizat yang terjadi dan pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Dia. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Kami percaya saat kami datang kepada Engkau, lawatan-Mu nyata bagi setiap kami. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa satu-satunya pengharapan kami, bahwa satu-satunya yang kami andalkan ya Yesus. Ini seruan hati kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku
hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hanya Kau yang ku andalkan. Satu-satunya pengharapan kami, Yesus. Siapapun Tidak ada yang lebih hebat selain Kau, ya juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Sungguh kami tidak akan menyerah dalam apapun, Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku
Boleh berikan tepuk tangan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau menikmati kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Pemuji kami dengan sukacita yang daripadamu Tuhan. Bersama-sama katakan seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, banyak kau yang terpegang. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Dengan setiap hati kami Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyatakan indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah Tuhan, namun kau yang terindah. Amin. Hanya kau yang terpegang, walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang. Dengan iman katakan, namun kau kan setia. Amin. Menjagaku selamanya. Sama-sama angkat tangan katakan, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi, satu hati katakan, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, nyata kasih setiamu Tuhan, darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku.
menyenangkan hatimu. Kami rindu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap dengarkan firman-Mu. Biarlah segala hormat, pujian dan kuasa bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami, Yesus Mashiach, pengharapan kami kekal. Kami semua siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Tuhan, selamat sore. Kiranya anugerah Tuhan tetap ada di dalam kita. Dan kita rindu setiap hari semakin bertambah-tambah kasih kita kepada Tuhan Yesus. Memang tahun ini event exchange, jadi pertukaran ilahi. Dan untuk tema besar YS untuk bulan Mei ini adalah hidupnya sebagai ganti kematian kita. Jadi hidup Kristus itu gantinya kematian kita. Kita hidup bukan kita hidup sendiri, tetapi hidup karena Kristus. Itu yang Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Inilah akhir tujuan hidup kekristenan kita sebagai orang-orang percaya dalam Tuhan. Kita akan lihat Mazmur 23 ayat 4. Supaya kita semakin setia, semakin cinta Tuhan, dan di dalam ikut Tuhan Yesus kita mantap, tidak ragu-ragu lagi. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Amin. Ada 3 hal yang kita bisa ambil di sini, yang saya warnai kuning. Yang pertama, aku berjalan. Yang kedua, aku tidak takut. Yang ketiga, tentu saja Tuhan beserta. 3 hal, kita amini ini dulu. Aku berjalan, aku tidak takut, dan Tuhan beserta. Wah, ini sebenarnya luar biasa sekali kalau dikupas cukup dalam. Seharusnya orang percaya dalam Kristus yang hidup oleh anugerahnya betul-betul mengalami akan hal ini. Tetapi seringkali kita sebagai orang percaya masih ada rasa khawatir, masih ada rasa takut, cemas, bimbang. Harusnya itu sudah tidak ada lagi. Yang pertama kita lihat, aku berjalan. Jadi apa arti aku berjalan? Berjalan berarti bergerak maju. Tentu ada orang berjalan mundur, tapi itu anomali, lain daripada yang lain. Yang pasti bergerak maju. Itu artinya aku berjalan. Bergerak maju berarti kita melewati tempat tersebut dan meninggalkan yang sudah di belakang kita. Nah, ini masukkan dulu dalam pikiran kita, sederhana sekali. Aku berjalan berarti aku melupakan yang di belakang kita dan kita melewati hal itu. Paulus katakan, aku berlari-lari untuk mencapai tujuan dan melupakan apa yang di belakangku. Berbicara soal bergerak maju, berarti kita melewati apa yang sekitar kita. Seperti kalau saya katakan, saya berjalan di tempat ini, tentu bukan berjalan di tempat. Tetapi kadangkala kita sebagai orang percaya tetap berjalan di tempat, itu yang tidak boleh. Saya berjalan di dalam Tuhan, tetapi berjalan di tempat. Minggu lalu, Pastor Gary di YS Malang menyampaikan apa yang sudah kita pendam, yang mati. Pikirkan baik-baik, beliau mengatakan demikian. Apa yang sudah mati yang sudah kita pendam. Tetapi hari ini saya katakan, apa yang sudah kita tinggalkan selama kita ikut Tuhan Yesus. Harus ada. Jadi selama kita jadi orang percaya sekian tahun, bahkan mungkin sejak kecil, harus ada sesuatu yang kita sudah lewati, yang sudah kita tinggalkan. Kalau kita masih hidup di dalam hidup yang lama, berarti kita jalan di tempat.
harus bergerak maju dan melewati tempat tersebut. Kalau dalam hal ini tempat tersebut adalah bayang-bayang kematian, lembah kekelaman. Tema hari ini adalah SMS. Apa itu SMS? Sekedar melewati saja. Ya, supaya kita hafal ya. Sekedar lewat, sekedar melewati saja. Kita mengalami lembah kekelaman. Kalau ada yang pernah Israel, dulu saya mengatakan, walaupun saya nggak masuk lembah kekelaman, dia katakan salah satu bukit ada jalan yang kecil, kiri kanan ada bukit batu yang cukup tinggi, dan ujungnya batu itu hampir menyentuh. Sehingga kalau berjalan di dalam lembah itu terasa gelap karena cahaya matahari hampir-hampir tidak masuk sampai ke bawah karena cukup tinggi gunung batu itu. Itu yang Daud katakan ketika dia mengumpamakan dirinya sebagai domba, di bawahnya melewati lembah kekelaman atau lembah kematian. Jalannya cukup sempit. Jadi kalau ada begal atau serigala, ya nggak bisa lari kemana-mana. Tapi gembalanya yang maju duluan itu akan lihat deh. Itu siang hari, apalagi malam, cukup gelap. Mungkin di antara kita saat ini mengalami yang namanya lembah kekelaman. Persoalan yang begitu berat, betul-betul pekat. Kita berjalan di situ. Tetapi Alkitab menyatakan sekalipun aku berjalan, artinya kita melewati saja. Kita bukan jalan di tempat. Ada masalahmu? Saya selalu ingat General Pastor Yusak katakan masalah itu ada expirednya, dan saya aminkan. Tidak selama-lamanya kita hidup di dalam masalah. Ada expirednya, artinya akan kita lewati. Percaya itu. Kenapa? Karena Tuhan memimpin kita, bukan tinggal dalam lembah kekelaman. Saya baca bahasa aslinya memang bukan tinggal, tapi berjalan. Baru nanti ayat berikutnya, aku tinggal dalam rumah Bapa. Nah, ini tujuannya. Atau dalam ayat sebelumnya adalah Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Air yang tenang itu adalah tujuan. Rumah Bapa itu adalah tujuan. Lembah kekelaman sekedar melewati saja. Kalau untuk mencapai tujuan harus melewati kekelaman, kalau bisa pakai jalan lain. Nah, ini masalahnya. Kalau ada jalan lain kita ikuti. Tapi masalahnya Alkitab Bible mencatat bahwa mau tidak mau gembala itu akan menuntun kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau kita hari-hari ini melewati lembah kekelaman, persoalan yang begitu berat, yang pekat, hampir-hampir tidak ada jalan keluar, percayalah itu sekedar melewati saja. Yang di depan adalah Roh Kudus memimpin kita berjalan. Inilah hidup kita sebenarnya. Makanya jadi orang percaya nggak boleh takut lagi, karena kita sudah hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dan pimpinan Tuhan itu sempurna atas kita. Sekedar melewati saja. Mungkin di dalam hidup kita ada banyak kendala, tapi ketahuilah Tuhan yang pegang kendali. Kendala dengan kendali kalah dengan kendali ya. Kendalinya besar, temboknya besar, tetapi Tuhan yang pegang kendali, ditembus tembok itu, dilompati. Ada banyak cara Tuhan menolong kita. Kita berjalan, tinggalkan hidup yang lama, tinggalkan persoalan, dan pasti ada expirednya. Tidak selama-lamanya kita menderita. Yang kedua, jadi aku berjalan, kita tidak jalan di tempat, tapi kita berjalan maju. Yang kedua, tidak takut bahaya. Harusnya setiap orang percaya juga seperti ini, nggak takut lagi.
Satu ketika saya berjalan dengan seseorang yang dia nggak takut ular. Kalau ada ular malah dipegang. Karena sejak kecil dia suka ya mainan ular, tinggal di lingkungan yang sawah-sawah yang ada ularnya. Satu ketika saya berjalan berdua melewati pematang sawah yang banyak ularnya. Bedanya dia dengan saya apa? Beda banget. Dia tenang-tenang berjalan karena dia tidak takut ular. Tapi saya hati-hati sekali. Was-was. Wedi. Ojo-ojo cokot, kan gitu. Ojo-ojo ditabrak. Tapi bagi orang yang nggak takut, perjalanannya mantap. Dia bergerak mantap. Penuh sukacita. Itulah Paulus katakan, bersukacitalah kamu senantiasa dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Gitu kan. Orang Kristen yang benar, orang yang percaya, yang hidup dalam anugerah Tuhan, harusnya penuh sukacita hari demi hari. Bukan ketika ada masalah sedih, ketika ada berkat Tuhan, sukacita, mengadakan beston, persetujuan. Bukan seperti itu. Itu seperti orang di luar sana. Orang di dalam Tuhan yang penuh anugerah, hidupnya harus penuh sukacita. Karena sukacita kita bukan karena masalah itu, tapi sukacita karena Yesus Tuhan. Pribadi yang membuat kita bersukacita setiap saat. Jadi orang yang tidak takut bahaya, orang yang tidak khawatir, orang yang tidak cemas, orang yang tidak bimbang dalam hidupnya sekalipun masalah terjadi, adalah orang yang tetap bersukacita, yang bergerak mantap maju ke depan bersama Yesus Tuhan. Tapi orang ragu-ragu, isinya apa? Sedih, isinya apa? Cemberut, bersungut-sungut, kan gitu. Tinggalkan itu, karena kita berjalan itu maju, melewati hal-hal yang lama. Yang ketiga, wah ini luar biasa sekali. Yang ketiga, jelas kita suka yang ketiga, Tuhan beserta. Haleluya. Tidak ada hal yang terbaik bagi umat Tuhan kecuali satu hal, penyertaan Tuhan. Jadi ketika kita masuk di dalam lembah kekelaman, masuk dalam setiap masalah, masuk dalam problema kehidupan yang hitam pekat, tidak ada jalan keluar, Tuhan beserta kita. Sabtu kemarin siang saya mengadakan persekutuan doa. Beberapa hamba Tuhan yang biasanya tugas ke banyak kota, kita berdoa di situ. Seseorang kemudian menyaksikan seperti ini. Dia pengusaha dan entah bagaimana sehingga akhirnya dia terbelenggu oleh pajak. Bahkan penghasilannya itu dan pajaknya dengan dendanya lebih banyak pajaknya. Ini hamba Tuhan, teman pelayanan, orang YS juga. Dia katakan apa? Kalau bukan karena Tuhan, saya bukan cuma sekedar bangkrut masuk penjara. Kan nggak bisa bayar. Singkat cerita, penyertaan sempurna atas dia. Bukan cuma dia tidak masuk penjara, tapi usahanya dipulihkan. Dan dia katakan persoalannya ternyata hanya sebentar, ya. Hanya dilewati saja. Jadi kalau hari-hari ini kita mengalami masalah yang cukup berat, ketahuilah itu SMS, sekedar melewati saja. Karena itu bukan tujuan akhir. Satu hal, Tuhan beserta. Ini berbicara soal gembala dan domba. Kalau saya tanya, ada domba-domba yang cukup banyak, kita termasuk dalamnya, kemudian ada gembala. Gembala, kalau membalakan domba, dia di depan, di tengah, atau di belakang? Depan. Ya, kalau di belakang namanya angon bebek, gitu Pak ya. Bagi yang pernah ke desa pasti tahu. Nah, beberapa kali itu kalau ke satu daerah bisa berhenti lama. Kalau di kota biasanya berhenti lama karena kereta api, gitu. Tapi kalau di daerah yang misalkan saya pelayanan ke Kediri lewat Kandangan, karena bisa berhenti lama. Kenapa? Yang lewat itu bebek-bebek digiring, diangon. Dan gembalanya pakai tongkat yang panjang bambu. Dan dia berada di
belakang. Tetapi yang Daud ceritakan bukan gembala bebek. Yang Daud ceritakan gembala domba. Dan Bebel menceritakan sebenarnya Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia, perhatikan, berjalan di depan mereka. Wah, haleluya. Ini lalu gembala kita. Bersyukur punya gembala yang luar biasa, yang baik, yang menyerahkan nyawanya. Yesus sebagai domba, sebagai gembala, kita sebagai dombanya. Dia berjalan di depan. Dia bukan mengembalakan bebek, mentok banyak dan seterusnya. Dia mengembalakan domba dan dia berjalan di depan. Artinya kalau kita hari ini mengalami masalah, persoalan berat, dia sudah ada di depan masalah kita. Gak usah takut. Jawil kiri kanan, ojo takut lagi. Ojo takut lagi, ojo khawatir lagi. Tuhan beserta. Ini loh orang percaya yang penuh anugerah, harusnya hidup penuh sukacita. Karena mereka mengenal suara. Mengapa kita tidak boleh takut lagi? Karena Tuhan beserta. Karena gadamu dan tongkatmu itulah menghiburkan aku. Ada dua yang dipegang gembala kita. Yang pertama adalah gada, yang kedua adalah tongkat. Gada bahasa Ibrani shefet, atau gadamu shefet teka, atau ada tambahan k. Kalau tongkat mismeret ya. Kalau tongkatmu tambah tk, mismeret tk. Gak usah dihafal. Saya sudah nggak hafal. Saya cuma baca-baca dan saya selidiki, ternyata dua senjata yang dipegang gembala kita luar biasa. Gada adalah senjata kecil, ujungnya lebih berat daripada tangkainya. Ya bawa itu. Dan gada ini digunakan bukan untuk dombanya, tetapi untuk musuhnya. Kita punya gembala yang baik, yang sudah ada di depan kita. Jadi kalau kita punya masalah yang bisa menghancurkan iman kita, gadanya ini yang main, Bapak. Musuh kita siapa? Serigala. Siapa? Iblis, kan gitu. Bukan musuh kita saudara sendiri, bukan. Itu musuhku mertua saya, Pak. Loh, bukan ya. Mantu saya, Pak, enggak baik, itu musuh saya, bukan. Bible mencatat peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa yang di udara. Mertua, mantu yang enggak baik, punya darah, punya daging. Tetangga yang enggak baik, punya darah, punya daging, berarti bukan musuhmu. Ya gitu. Musuh kita ada itu. Dan gada itu, kalau sampai menghancurkan atau mencoba menghancurkan domba, gada ini yang main dilemparkan. Akhirnya sebenarnya kita aman di dalam Tuhan. Aman. Tidak ada dapat menggoyahkan iman kita selama kita ikut di dalam Tuhan. Kalau tongkat, ya ini baru senjata, sebenarnya bukan senjata, alat untuk membawa umatnya nurut sama Tuhan. Kalau ada dombanya yang agak nakal, yang nakal lainnya berjalan, dia tetap di tempat. Mereka berjalan digiring. Satu domba nakal, makan rumput enak, situ ketinggalan. Gembalanya datang ngambil. Ini memang tongkatnya seperti ini. Saya baca literatur juga yang zaman dulu hingga sekarang, kalau ada gembala domba di Israel, tongkatnya seperti itu, bengkong. Masukkan di lehernya, ditarik. Saya rindu setiap kita bukan menjadi domba yang nakal, yang gak nurut sama Tuhan. Jadilah domba yang nurut sama Tuhan. Bisa melewati lembah kekelaman, tetapi SMS tadi sekedar melewati saja. Ikut Tuhan harus mantap, ikut Tuhan harus sukacita. Kita rindu jemaat tempat ini YS Blitar menjadi jemaat yang penuh sukacita senantiasa. Saya undang kembali untuk pemain musik, worship leader, singers. Yang rindu saya sampaikan hanya satu hal, tetaplah di dalam gembalaannya Tuhan Yesus sampai akhir, jangan pernah tinggal. Terlalu berat Pak masalahku, terlalu pekat persoalanku, nggak ada jalan keluar. Yesus terang, Dia akan menerangi
apapun menjadi kegelapan hidupmu dan hidupku. Dan dia sudah berjalan di depan mengalahkan musuh kita. Jika kita berjalan seturut kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, Kau Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Dimana kami berjalan selalu Kau menyertai kami, bahkan Kau ada di depan kami. Keadaan tongkat-Mu yang menghiburkan. Ajak kami berjalan terus bersama Tuhan, melewati masa-masa yang lewat. Masalah yang kami hadapi ada expired. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Dia akan bertindak, memberikan pertolongan bagi setiap kita. Nantikan pertolongan Tuhan. Dan grace-Nya tercurah bagi kita. Anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Selalu untuk bangkit berdiri bersama. Dengan iman katakan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kau menjamah setiap kami Tuhan, agar kami berjalan seturut kehendak Tuhan. Dan apapun masalah kami melewati saja bersama Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sebab anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu. Kami percaya Engkau bertindak, memberi pertolongan. Sebab gadamu dan tongkat-Mu itu menghiburkan kami Tuhan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan kembali, anugerah-Mu besar Bapa. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi kami tahu Roh Kudus tetap memimpin kami dalam kebenaran-Mu. Aku berjalan, aku tidak takut, sebab Tuhan besertaku. Kami akan meninggalkan setiap persoalan, masalah yang begitu berat, yang hitam pekat tidak ada jalan keluarnya, tetapi Engkau ada di depan kami. Gadamu dan tongkat-Mu yang menghiburkan kami Tuhan. Lagi percaya kami boleh berjalan dengan sukacita, mantap di dalam Tuhan, sampai akhirnya kami bersama-sama dengan Engkau. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang hadir saat ini, baik di tempat ini maupun online. Tuhan jamah mereka, supaya iman kami semakin bertambah-tambah, karena hidup-Mu sebagai ganti atas kematian-Ku.
dan sukacita boleh Engkau tambahkan hidup kami. Yang kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktumu, dan semuanya indah sesuai kehendak Tuhan nyata atas hidup kami masing-masing. Urapanmu terjadi, hikmatmu melimpah atas gembala kami, Pastor Harry, beserta istri anak-anak. Pakai terus hambamu di tempat ini mau dimanapun juga di dalam pelayanan, dan seluruh yang melayani Engkau saat ini, worship leader, singer, main musik, multimedia. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Dan seluruh jemaat Tuhan kami percaya tetap ada dalam penyertaan Tuhan, bahkan penyertaan yang sempurna adanya. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian dan kuasa hanya bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami hidup, Yeshua Mesias, pengharapan kami kekal. Kami sudah terima berkat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Bapak. Sungguh kami bersyukur dan kami percaya ada sukacita yang baru di dalam hidup kami ya Yesus. Dan kami percaya bahwa selalu melingkupi setiap kami ya Bapak. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan sebagai ucapan syukur kami. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan ya Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setiap pagi adalah kesempatan baru. Kadang kita bangun dengan banyak pikiran, rencana hari ini, tantangan yang menunggu, dan itu wajar. Tapi bagaimana kalau sebelum semuanya dimulai, kita sediakan waktu untuk bersama Yesus? Selamat pagi Yesus. Baca Bible 365 hari. Program sederhana untuk memulai harimu dengan firman Tuhan. Bukan tentang kewajiban, tapi tentang hubungan. Bukan tentang harus, tapi tentang rindu. Saat firman Tuhan mengisi hatimu, damainya menyertai langkahmu. Besok pagi, mari mulai dengan satu kalimat sederhana. Selamat pagi, Yesus. Ikuti program ini di YHS Media dan mulai perjalanan 365 hari bersama Tuhan. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman.
Puji nama Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita percaya kemenangan demi kemenangan sudah Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. atas berkat firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah kami berjalan sesuai dengan rancangan. Amin. Biarlah tuntunan-Mu ada dalam kehidupan kami, yang selalu membawa kami kepada padang rumput yang hijau dan datang di aliran sungai yang selalu menghidupi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya semua isi hati-Mu telah Kau berikan dalam kehidupan kami pada sore hari ini. Kami juga berdoa pada sore hari ini Bapa, untuk hamba-Mu Pastor Dr. Pusito, kami percaya Kau selalu memberkati di dalam keluarganya. Amin. Kau memberkati di dalam pelayanannya. Kami tahu isi hati-Mu dari hamba-Mu ini hanya untuk memuliakan nama-Mu, hanya untuk meninggikan Engkau saja dan menyampaikan kabar anugerah keselamatan tentang Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa untuk semua tim pelayanan yang ada di gereja Yes ini Bapa. Amin. Untuk tim PAW multimedia, kami percaya Engkau selalu menyertai, menuntun untuk melayani-Mu dengan penuh sukacita, melayani-Mu penuh dengan damai sejahtera, dan semua yang kembali kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami semua pada sore hari ini yang ada tempat ini akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biar penyertaan-Mu ada dalam kehidupan kami, tuntunan-Mu ada dalam kehidupan kami Bapa. Tiba saatnya kami akan terima berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Haleluya, haleluya, sekira baraba, haleluya, haleluya. Terimalah berkat dari Bapak Yahweh, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, yang datanya selalu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Amin. Melalui pengorbanan Yesus kayu salib. Amin. Yang sudah dimenteraikan oleh Roh Kudus, yang selalu memberkati, melindungi, memberikan kesehatan di dalam kehidupan kita. Amin. Mulai hari ini hingga sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk